Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty bertemu dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger yang pada siang hari ini telah ziarah kubur ke istri tercintanya beliau Raden Ayu Puger. Bukan setiap hari Kamis atau malam Jumat saja beliau salah satu putra dalam Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini, beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger melakukan ziarah kubur ke makam istrinya Raden Ayu Puger bukan hanya setiap malam Jumat atau hari Kamis atau Jumat pagi atau Jumat siangnya, melainkan terkadang pada hari-hari tertentu, termasuk pada hari ini hari Senin. Artinya beliau tidak pernah mengkhususkan untuk ziarah makam pada hari-hari tertentu. Kebetulan makam beliau Raden Ayu Puger ini berada di pemakaman milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, di pemakaman Ki Ageng Henis yang ada di Laweyan, Solo. Sekalian Liberty berkeinginan sekali mau tahu tentang sebenarnya siapakah Ki Ageng Henis itu. Jadi Gusti, ya. Gusti, kalau ini kebetulan makam dari Ki Ageng Henis. Katanya Ki Ageng Henis ini termasuk yang menurunkan dinasti Mataram Islam yang akhirnya Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai dinasti Mataram Islam yang terakhir. Itu ceritanya gimana Gusti? Ya, kalau cerita urutannya, Ki Ageng Selo ini punya putra Ki Ageng Henis yang terdekat begitu. Nah, Ki Ageng Henis juga putra punya Ki Ageng Banahan. Nah, Ki Ageng Banahan itu punya putra, kalau ceritanya Dustawijoyo, tapi banyak versi ya. Ini mengatakan Dustawijoyo juga putra Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Tapi di situ juga diceritakan tuh anak pungutan. Tapi memang ini ada sesuatu yang istilahnya itu digarap oleh Mentawok pada waktu itu. Karena pada waktu itu Sutawijaya ini belum berdiri menjadi Panembahan Senopati. Dia masih ada di Mentawok, yang mana wilayah itu hadiah dari Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya, tetapi Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pemanahan. Itu yang memang itu teman seperguruan atau teman sekata dalam waktu itu, yang dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada waktu Hadiwijaya sudah berdiri di Pajang, Joko Tingkir ini diingatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, diceritanya begitu, untuk janjinya untuk memberikan wilayah di mana saja yang untuk perdikan pemanahan. Akhirnya disepakati, yaitu Desa Mentawok, daerah Mentawok itu. Maka pemanahan itu juga disebut Ki Ageng Mataram. Nah, disebut Mentawok jadi Mataram. Akhirnya setelah Sinuwun Sultan Pajang ini surut,
karena ini Sutowijoyo menjadi anak pungutan yang dimana sudah punya wilayah dan segalanya, maka di situ ada semacam keputusan untuk dijadikan penggantinya, namun tetap berdiri di Mentawai yang akhirnya bernama Mataram. Nah, makam Ki Ageng Nis ini setelah itu berjalan dari Pajang ke Mataram, Mataram ke Pleret ke Kartasura, ya, Kartasura ke Surakarta ini, maka makam ini dirawat oleh Surakarta, oleh Pakubuwono pada waktu itu, siapapun. Nah, maka menjadi satu tanggung jawab Keraton Surakarta, termasuk bekas kerajaan Kartasura juga menjadi makam. Terus ada lagi makam di Imogiri khususan untuk raja-raja itu, dan juga keluarga yang diizinkan ke sana atau beberapa sentono itu. Dan di sini ada juga di sebelah selatan ini ada makam yang disebut Ngenden, itu juga para sentono kerabat yang diizinkan untuk membuat astono untuk menampung para kerabat yang tidak tertampung di Lawian maupun di Kartasura. Itu. Berarti nggih Gusti, selama ini Kasunanan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu selain memiliki wilayah pemakaman di Imogiri, juga di makam Ki Ageng Henis Lawian ini, juga di makam bekas Keraton Kartasura itu, Ti. Ya. Dan yang terakhir ini di mana, Ti? Ini Ngenden. Ngenden, Ti. Tapi juga di itu pada waktu juga Kota Gede juga disangkul oleh Keraton Surakarta. Disangkul itu apa, Ti? Disangkul itu ya termasuk ditanggung jawabi gitu. Karena maka di sana juga ada wilayah di dalam keraton, yang di sana wilayah orang-orang keraton yang ditempatkan di sana untuk ikut, nanti kalau ada apa-apa ikut juga merawat. Juga pengasuh-pengasuhnya juga diberikan. Berarti keberadaan Ki Ageng Henis waktu itu merupakan cikal bakal leluhur dari dinasti Mataram Islam, gitu. Ya, akhirnya demikian. Di cikal bakalnya itu. Maka sampai sekarang ya Mataram ini berpredikat atau jejernya ya kerajaan Islam. Kalau di makam Ki Ageng Henis ini selain ada makam Ki Ageng Henis, ada siapa lagi, Gusti? Yang paling mencolok pada waktu itu ketika terjadi perselisihan antara PB2 dengan adiknya Pangeran Mangubumi, maka PB2 wafat itu situasi itu belum kondusif, maka beliau dimakamkan di sini di Ki Ageng Henis di Lawian ini. Setelah keadaan aman, sudah ada semacam perdamaian atau gimana itu, perjanjian Giyanti dilayangkan, maka PB3 memindahkanlah PB2 ini ke makam Kota Gede Imogiri. Ke Imogiri. Ya. Berarti kalau makam Ki Ageng Henis ini sementara yang populer baru beliau Ki Ageng Henis, Ya. karena PB2 pindah di Imogiri. Ya. Pindah ke Imogiri, tapi orang banyak tahu juga. Ya. Kalau yang di Kartasura atau makamnya Sedah Mirah itu apa ada kaitannya dengan Keraton Solo, gitu? Ya, kalau itu bekas kerajaan itu biasanya untuk supaya terhormat, terawat itu diacarakan untuk makom. Itu dulu ya. Sekarang mungkin juga berbeda visi misinya, tapi Sedah Mirah ini salah satu tokoh putri yang dimana dia menjadi petinggi putri atau patih putri lah gitu yang ngurusi keputraan itu ya. Jadi dia dihormatkan untuk dimakamkan di sana. Biarpun dia punya garis keturunan juga sebetulnya kalau ditarik-tarik. Itu bukan selir dari Pakubuwono 9 loh, Iya. Sedah Mirah itu. Iya, jadi kan dia tapi diangkat jadi jabatan seorang petinggi putri ya. Di Kartosura, di
bekas Keraton Kartosuro, berarti ada makamnya Sedah Mirah. Sepertinya juga ada makamnya Eyang Panji, itu siapa sih? Itu salah satu cucu PP9. Ya. Cucu apa buyut ya? Ya cucu ya. Dari Trah PP9. Anak saya juga di sana. Oh, di bawahnya Kartosuro. Kanjeng Panji. Kalau yang di Ngenden ini nih, yang ada di sebelah selatan dari makam Ki Ageng Henis ini, makam Pulo atau makam Ngenden nih? Nah, itu Ngenden. ada siapa nih? Itu ada Sentono-Sentono kerabat kerajaan Solo, Surakarta yang tidak tertampung di Lawian atau tidak punya grade masuk ke sini, maka diizinkan bikin di situ. Diizinkan oleh keraton pada waktu itu, akhirnya di situ. Nah, termasuk juga besan-besan dalam mungkin ya. Gitu. Ortua saya kan juga ada di situ. Oh. Ibunya ini deh, dan ayunya ada di situ. Terus juga Romone itu bapaknya Kanjeng Wiro kan ada di situ. Berarti besan itu. Tidak sebetulnya juga bisa ke sini, cuman pada waktu itu gampangannya ada belum ada yang di sini ya ke situ. Berarti nggih Gusti Puger, artinya makam Ki Ageng Henis ini sare beliau Ki Ageng Henis sebagai leluhur cikal bakal dari dinasti Mataram Islam. Kalau yang di Imogiri untuk mereka raja-raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dan juga ada Jogja juga ya, Kesultanan juga. Lanjut ada Kesultanan. Terus ada juga di Kartosuro tinggi. Ya. Terus ada di Ngenden. Berarti kesemuanya ada 4 wilayah di ya. sini. Malah yang di Kota Gede juga termasuk yang di Openi gitu. Sama. Tapi tidak banyak yang disarekan di sana. Mungkin ya jauh, makanya Sentono lebih menginspirasi di Ngenden ini daripada ke Kota Gede. Biarpun ada izin juga bisa. Karena Sentono, tapi ya tempatnya sudah terbatas. Mungkin sudah padat, sudah penuh. Jadi, terima kasih Gusti Puger. Demikian siang hari ini wawancara Liberty dengan beliau, salah satu putra dalem dari Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Kebetulan makam istri beliau Raden Ayu Puger ada di makam Ki Ageng Henis yang ada di Laweyan ini. Sehingga ketika beliau baik itu berziarah kubur ke istri dan kerabat-kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, beliau juga menyempatkan diri untuk ziarah kubur ke makam leluhurnya. Beliau adalah Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis ini merupakan cikal bakal dari dinasti Mataram Islam yang saat itu dimulai dari Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede. Selanjutnya dipindah lagi ke Pleret Bantul dengan Sultan Agungnya. Selanjutnya yang terakhir di Keraton Kartosuro Hadiningrat yang saat itu bertahta beliau Sinuwun Pakubono II. Yang selanjutnya karena ada gegeran pecinan, akhirnya Keraton Kartasura Hadiningrat dipindahkan ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1742.
4. Ini makam dari Ki Ageng Henis. Makam Ki Ageng Henis ada di tengah-tengah di antara Nyai Ageng Pati dan Nyai Ageng Pandanaran. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Seperti makam-makam kerajaan atau keraton pada umumnya yang senantiasa pasti kondisi tanahnya lebih tinggi daripada tanah-tanah pada umumnya. Artinya dipastikan lagi pasti ketika harus masuk ke makam harus melalui anak tangga. Demikian juga dengan makam Ki Ageng Henis yang ada di Kampung Lawian, Kecamatan Lawian, Solo ini. Selain pintunya berukuran besar dan tebal-tebal dari kayu jati dan bisa dipastikan lagi usianya sudah ratusan tahun yang lalu, pasti ketika memasuki pintu bisa dipastikan lagi harus melalui anak tangga. Namun demikian tidaklah dengan suasana makam dari Ki Ageng Henis yang ada di Lawian ini. Sekalipun harus menaiki tangga, namun tidak setinggi tangga-tangga pada pemakaman para raja yang lainnya. Artinya di pasarean dalam Ki Ageng Henis yang ada di Lawian ini, sekalipun menaiki tangga, namun tangganya tidak begitu banyak atau tinggi, paling sekitar 10 sampai 15 tangga, dan ketinggiannya pun tidak lebih dari 3 meter. Kebetulan makam Ki Ageng Henis ini berdampingan dengan masjid miliknya, yaitu Masjid Ki Ageng Henis yang sekarang ini disebut Masjid Lawian karena keberadaannya ada di Kampung Lawian. Beberapa anak tangga untuk masuk ke Masjid Lawian. Pas di depan Masjid Lawian ini terdapat sungai atau kali jenis yang keberadaannya saat itu dipakai sebagai semacam lalu lintas air oleh
beliau Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, raja pada Kasultanan Pajang. Untuk masuk ke area makam Ki Ageng Henis dari jembatan Kalijenes Kalilawean, belok ke kiri, naik tangga sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau jalan lurus masuk ke area masjid peninggalan beliau Ki Ageng Henis, Masjid Laweyan. Sehingga kalau memang mau ke makam, sebelum naik tangga ke masjid, belok ke kiri sekitar 25 meter dan selanjutnya masuk ke area makam Ki Ageng Henis yang ada di Kampung Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo. Selain keberadaannya, makam Ki Ageng Henis ini merupakan makam tertua di kota Solo. Keberadaan Masjid Laweyan peninggalan beliau yang semula bernama Masjid Ki Ageng Henis ini boleh jadi keberadaannya merupakan masjid tertua baik di Solo, Jogja ataupun Jawa Tengah. Pasalnya keberadaan Masjid Ki Ageng Henis yang sekarang menjadi sebutan Masjid Laweyan ini berdiri sejak zaman Keraton Pajang sekitar abad 14. Pajang merupakan kerajaan kedua setelah dari Kasultanan Demak. Demikian Liberty melaporkan dari makam Ki Ageng Henis, sekaligus di depan peninggalan beliau yang cukup bersejarah, masjid tertua di kota Solo, mungkin termasuk di kota Jogja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.